Di tahun 15 sampai 16 Pak Tom sebagai menteri, BPK sudah menyatakan clear and clean. Tom Lembong sama si Hasto nggak ada salah, langsung dipaksain. Itulah coba dulu. Ini bahaya kalau si Firly masuk penjara, akan ada kartu as yang mau dibuka Firly, siapa tersangkanya. Gimana pun profesor doktor hukum dibawa membela Tom Lembong, nggak bakalan menang. Udah pasti dititip ini. Udah settingan. Mulai settingan dari polisi, dari jaksa, hakim, udah. Pak Tom tuh yakin nih bahwa dia benar. Cuma kan sekarang kebenaran aja nggak cukup. Ya kan? Begitu bicara kriminalisasi, fakta hukum di persidangan, tapi akhirnya persidangan juga menyatakan ternyata berbalik. Welcome to Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Dan hari ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai di pengadilan tuh. Kasusnya Pak Tom Lembong. Hari ini saya mengajak Bang Semi, Siap. jubir pemenangan Anies Baswedan. Wah, luar biasa ini. Kalau saya jubir pemenangan Muhaimin waktu itu. Jadi amin gitu ya. Iya. Dulu bareng kita di situ ya. Dulu bareng kita. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita mau bicara tentang kasusnya Pak Tom Lembong. Ya. Makanya saya ajak wartawan senior juga nih, Pak Janes Yaan. Siap. Yang udah malang melintang di bagian kepolisian, kejaksaan, Wah, pengadilan. Pokoknya udah katam lah soal gituan. Mantap. Nah, tapi yang saya bingung, kenapa kasusnya terjadi 2015 dibukanya sekarang, Bang? Kalau menurut Bang Semi kenapa tuh? Kok lama banget gitu? Backlognya udah kelamaan menurut saya. Kasus Lembong. Ya. Iya, sekarang kan memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya. Kayak kemarin juga kita baru lihat Pak Yapto. Betul. Ya kan? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Kasusnya lama banget tuh. Betul. Ya kan? Malah yang tersangkanya udah mau keluar lagi tuh kayaknya. Kasusnya Pak Yapto baru kena sekarang lagi. Baru diperiksa sekarang. Jadi memang ada apa ya? Ya indikasinya ada penyalahgunaan wewenang hukum lah Ya. di Republik ini yang mungkin memang akan tajam ke orang-orang yang tidak sejalan atau tidak berada di barisan tersebut. Dan kita lihat juga memang Pak Tom ini kan kemarin cukup keras ya. Selain di barisannya Pak Anies, beliau malah ikut orasi di peringatan darurat aksi DPR. Betul. Iya, Itu memang menjadi seperti suatu hal yang mengagetkan bagi pemerintah mungkin ya. Dan akhirnya hal itu berlangsung lah. Dan apalagi dalam beberapa diskusi juga Pak Tom kan memang terlihat kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Iya. Nah, akhirnya ya hal itu terjadi, kasus-kasus lama, bahkan juga kasusnya ya kalau kita bedah lebih dalam lagi, aneh betul. Sangat aneh. Ini dibilang sebagai kasus korupsi. Tapi tidak ada pembuktian sepeser pun uang yang diterima oleh Tom Lembong. Betul. Oh, oke. Dibilang Merugikan merugikan negara. mengakibatkan potensi kerugian negara. 500 berapa triliun tuh ya? Iya. Tapi mana buktinya? Gak ada. Kalau ada kerugian negara itu siapa yang berhak menyebutkan bahwa itu adalah kerugian negara? Siapa lembaganya? BPK. BPK ya. Di tahun 15 sampai 16 Pak Tom sebagai menteri, BPK sudah menyatakan clear and clean. Gak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang ada masalahnya dituduhkan memang masalah soal administrasi juga. Nah, kalau masalah administrasi soal penunjukan siapa yang mau mengimpor Gula itu. harusnya semua menteri itu diperiksa, Pak. Karena kasus yang dituduhkan ini 15 sampai 23. Tapi yang disikat hanya Pak Tom. Kenapa? Wah, di situ ada Zulkifli Hasan. Di situ ada Erlangga Hartarto. Dan kalau kita mau cari menteri perdagangan yang dulu banget, ya Luhut Panjaitan juga ada di situ. Ya, pernah. Betul. Disebutkan katanya ini melakukan impor di saat surplus. Mana data yang menunjukkan bahwa Indonesia surplus gula? Surplus gula, nggak ada. Betul. Nggak ada sejarah. Memang nggak ada data, memang Nggak semuanya ada. betul-betul ini dagelan hukum semua. Semua ini betul-betul ini adalah salah satu titipan daripada penguasa termasuk si Joko Dok. Aduh. Nah, kalau dilihat begitu, Pak, saya jadi melihat ini ada miripnya dengan kasusnya Pak Hasto. Iya. Nah, itu yang orang KPU-nya udah bebas tuh. Udah bebas belum sih? Belum ya? Sedikit Udah. lagi. Sudah. Oh, sudah bebas. Itu Ya, sama. memang ini mirip Pak Hasto karena kriminalisasi politik ya. Iya, sama sekali. Benar-benar cuman serupa tapi tak sama. Iya, Udah jelas ini sebetulnya kasus Hasto dengan kasus Limbong ini sama-sama titipan yang saya bilang tadi Joko Dok itu jelas di sini tidak ada unsur pidananya termasuk Pak Limbong tadi tahun 2015 2016 Limbong di situ. Tahun 2018 sampai 2023
semua menteri ini lebih besar, targetnya lebih besar. Oh, impor target gulanya. apa nih? Target impor gulanya lebih besar, boleh dilidik. Diperiksa. Oh, jadi apa volume impor gulanya Volume impor Iya. gula lebih di zaman besar. mereka ya? Gulanya Jauh kecil. besar. Oke. Seperti dibilang Pak Sam. Dia bilang jelas kok, tidak ada bukti secara tunai dikorupsi oleh si Tom Tom Lembong. Lembong. Jelas oke. di situ, hanya tertulis. Berarti perkara ini perkara kertas, hanya kertas doang diperkarakan. Apa itu? Dan kalau administrasi seperti itu harusnya bukan soal masalah kasus korupsi. Bukan korupsi, kesalahan Beda, administrasi nggak Betul, salah. betul. Nah, tapi saya ada dengar gini, Bang. Bahwa Pak Tom akan, ini kan sudah masuk ke perkara besok, eksepsinya ditolak tadi. Nah, kalau sudah masuk ke perkara, Pak Tom akan mengajak menteri-menteri yang sesudahnya untuk menjadi saksi. Benar nggak itu, Bang? Nggak menutup kemungkinan Iya, hal ya? itu bisa terjadi. Dan akan menarik itu. Sangat menarik. Dan mereka bisa menceritakan bagaimana proses yang Pak Tom alami dengan yang mereka kerjakan. Sama semuanya. Betul. Jadi memang nggak ada juga masalah kerugian negara yang dihasilkan. Apalagi mereka, Kejaksaan Agung bilang bahwa yang nggak ada hasil dari audit BPK, tapi ada dari BPKP. Sampai hari ini, sampai SSB ditolak. Laporan BPKP nggak bisa diserahkan oleh Kejaksaan. Oh, itu yang diminta juga ya. Diminta. Tolong diserahkan Tolong dong ke diserahkan. Pak Tomnya ya kan? Sampai sekarang nggak pernah, Pak. Makanya perkara Dari kertas. pra-peradilan nggak ada, nggak ditunjukkan. Kemarin di SSC nggak ada. Dan kita yakin nggak bisa ada itu. Karena emang nggak ada. Emang nggak ada. Dan Makanya aturannya BPKP itu di bawahnya BPK, Pak. Iya. Kalau Iya. BPK sudah menyatakan tidak ada kerugian, ya BPKP gugur apapun dikatakan oleh BPKP. Betul. Jadi nggak bisa dilihatnya BPKP, sekalipun ada nanti dibuat-buat seperti apa. Ya, Tapi ya, ya, semua ya, acuannya di BPK. BPK nggak ada ya selesai harusnya. Tapi itulah, ya kita lihat bagaimana hari ini hukum digunakan ya. Ya. Dan ya teman-teman tahu sendiri dampaknya ini luas. Ini digunakan dampaknya untuk kepentingan penguasa. betul. Ini dampaknya bukan hanya soal Tom Lembong, Pak. Ini dampaknya lebih luas dari itu. Dampaknya ke seluruh Republik Indonesia. Ya. Bagaimana akhirnya Apple nggak mau investasi di sini? Bagaimana pabrik-pabrik besar nggak mau investasi di sini? Iya, Karena apa? betul. Kan tidak ada kepastian hukum. Ya, Bagaimana takut. nanti takut ketika hukumnya sudah tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan suatu hal yang bisa menguatkan alasan untuk berinvestasi, ya gugur Pak semua. Betul, Akhirnya larinya betul. kemana? Ke Malaysia, ke Vietnam sekarang yang akhirnya menerima Iya, banyak sekarang sekali Vietnam manfaat. lagi maju-majunya ya. Betul. Dan akhirnya Apple pun mau masuk ke sini susah, Pak. Elon Musk kita punya tambang untuk bikin baterai besar Iya. di sini. Iya. Tapi bagaimana nggak ada yang mau ke sini, Bang? Karena nggak ngelihat, oh ini nggak bisa. Padahal Pak Jokowi sendiri sudah datang ketemu Elon Musk. Biar katanya Tesla bikin pabrik di sini. Tapi kalau begini keadaannya gimana? Nggak Ya berani. mundur lah, orang namanya gampang, orang nggak salah dibilang salah kok. Orang nggak salah dibilang salah ya? Iya. Waduh. Jadi dampaknya bukan hanya soal Tom Lembong, tapi dampaknya ke investasi di Indonesia. Betul. Ini yang jadi akhirnya presiden buruk. Dan kalau dilihat sekarang, Bang, ini nilai investasi kita turun drastis loh. Iya. Dolar kita naik. Dan investasi kita dari 2003 sampai sekarang ini turun drastis. IHSG anjlok. Anjlok. Iya betul. Itu anjok kita lihat itu SG itu pengumuman di situ, termasuk saham-saham semuanya. Tapi katanya kan Ini. solusinya makan gratis, Bang. Enggak juga ya. Makan Nggak gara-gara nyambung itu ya. gara-gara Kenapa? makan gratis ini program prinsip Gibran itu hancur lah hancur lah Prabowo ini. Biar yakin ya. Iya. Alasannya itu aja. Tapi tunggu ini, seperti Bapak ini bilang dari Pak investasi gagal, tidak ada lagi orang-orang luar negeri akan investasi ke dalam negeri. Bukan itu yang permasalahannya. Masyarakat, termasuk pendukung Ganjar, pendukung Anies, mulai marahnya, udah mulai menunjuk, udah mulai memuncak. Yakin saya nih, ini betul-betul perbuatan daripada Pak Jokowi untuk membuat masyarakat menjadi marah. Hati-hati nih. Ya. Ini kubunya Ganjar, kubunya Anies udah betul-betul memang mereka lakukan seperti hukum yang rimba. Hukum Hukum rimba udah. Ya, sebenarnya ada sih yang kita lupakan, Bang. Katanya kan hukum itu tidak tebang pilih. Tapi kayaknya ada seseorang yang sudah tersangka udah lama, tapi katanya 2 bulan ya, Pak ya? Kasus Itu apa? tuh yang ketua Komisi Perlindungan Koruptor tuh. Oh,
Ketua KPK, Komisi Perlindungan Ketua Koruptor. Perlindungan Koruptor. Bisa jadi jadi begitu modelnya. Kan Sedangkan pimpinannya aja Kan koruptor bisa ketemu di jadi lapangan badminton, Bang. Firly ya, Firly, Iya. betul. Ketemu Betul di itu. lapangan badminton, sambil main badminton sambil ngobrol sama tersangka korupsi kemarin Iya. tuh Ada kan. buktinya lengkap kok, uangnya lengkap semua. Terus Kapolda katanya udah janji ya, Pak? Bukan katanya, memang jelas. Coba diputar ini, nih. Secepatnya itu bisa 1 bulan 2 bulan ini selesai ya. Siap, tidak lama lagi Jenderal. 3 bulan yang lalu jelas itu mengatakan akan saya tuntaskan. Sampai sekarang Pak Kapolda Karyoto itu jelas di situ mengatakan di situ itu Ya. utang saya. Mana? Sementara yang si Tom Lembong sama si Hasto nggak ada salah langsung dipaksain. Itulah Ya. coba dulu. Ini bahaya kalau si Firly masuk penjara akan ada kartu as yang mau dibuka Firly siapa tersangkanya. Termasuk saya nggak menuduh, termasuk kasus Alustista. Betul itu. Wah, Hati-hati. alutsista. Saya lupa tuh Menteri Pertahanan hari itu siapa ya? Ya Pak Presiden sekarang. Udah lupa aja loh, Pak. Bukan lupa aja. Ingat. Memang ini Iya. utang, masyarakat akan menagih itu. Kata Pak Oke. Kapolda Karyoto, mana 2 bulan, ini udah 4 bulan. 5 bulan sampai setahun. Kalau memang nggak ada, itu berarti Kapolda Metro Jaya adalah seorang Kapolda pembohong. Wush. Itu Ngeri, makanya memang hukum ini udah ngeri, Bang ya. Ada kadang-kadang ada yang dicari-cari dari tahun 2015. Iya. Dicari-cari kayak pemuda Pancasila itu dari tahun berapa. Sebenarnya masih ada harapan nggak sih nih, Bang? Abang kayaknya kan kemarin sampai bentrok tuh sama aparat. Kenapa tuh, Bang? Enggak lah, Di nggak luar bentrok. gerbang itu. Emang salah emosi Bapak itu. Nggak bentrok lah. Nggak bentrok. Kemarin itu kan kita memang teman-teman sudah izin sama keamanan polisi untuk teman-teman itu para relawan mau memberikan kue aja, sekedar memberikan kue. Oh. Sama Pak Polisi memang dilarang untuk dibawa ke dalam. Diperbolehkan di luar ruang sidang. Jadi setelah doorstop baru diberikan. Dan akhirnya udah kita koordinasi udah bagus tuh. Baik banget Pak Polisi di situ. Sangat baik lah. Jadi mempersilahkan. Dan akhirnya pada saat selesai Pak Tom Doorstop teman-teman mau menyerahkan ada keamanan berbaju biru-biru itu tuh. Kita nggak tahu memang logonya logo kejaksaan ya. Pengadilan. Ya, Karena pengadilan. kejaksaan. Pengadilan. Nah dari sana akhirnya melarang itu. Ya kita juga nggak tahu tuh tiba-tiba datang gitu ya. Dan akhirnya melarang itu dan akhirnya teman-teman semua ya dengan kasar lagi ya. Dan melarang dengan kasar, dengan mendorong dan membentak gitu ya. Ya. Dan itu ya akhirnya bikin teman-teman juga jadi agak emosi itu. Ya, kelihatan Sebenarnya sekali kemarin pas harus- diliput iya. itu kan. Harusnya lebih bisa humanis, lebih bisa santai lah untuk bisa disampaikan, nggak perlu yang. Jadi ya Pak Tom ini bukan teroris ya, mengamankannya juga nggak perlu yang terlalu berlebihan gitu, Iya. bisa santai aja gitu, nggak usah yang kayak seperti berlebihan seperti itulah. Dan perkaranya juga administrasi kan. Jadi Karena ya, mereka juga penegak hukum, jaksa, hakim semua Iya. pada ketakutan. Kenapa? Jujur aja kalau karena kenapa? Takut karena bersalah. Oh. Karena mereka salah, takut, khawatir, takut ada pemarahan massa apa segala macam. Seperti Bapak bilang, dia bukan teroris. takutnya abang ini memimpin pengerahan massa besar-besaran. Iya, karena- gitu iya. kira-kira. Iya. Waduh, ini Padahal enggak. lebay ini. Orang itu yang lebay, orang itu lebay terlalu takut sekali masa kayak seperti pengamanan teroris. Kan gila. Ya. Sama lebaynya dengan kebakaran kemarin ya. Kebakarannya cuman seuprit, pemadam kebakarannya 22 mobil, Bang. Bukan kebakaran, Itu. korsleting doang, Korsleting. bukan kebakaran. Ya, tapi balik ke Pak Tom Lembong nih. Kira-kira ada kartu as apa yang beliau siapkan supaya bisa menjelaskan ini semua lah. Karena saya juga percaya beliau harusnya bebas dan tidak bersalah. Percaya. Kalau saya nggak percaya, karena udah titipan. Yakin saya nggak percaya, saya yakin deh. So, gimana pun profesor doktor hukum dibawa membela Tom Lembong, nggak bakalan menang. Udah pasti dititip ini. Udah settingan. Mulai gitu settingan kira-kira. dari polisi, dari jaksa, hakim, udah. Loh, nanti kalau tanya Jokowi, saya nggak tahu itu. Tanya aja sama mereka. Itu nggak mau. Mana ada maling ngaku sih? Oh, Kalau iya juga. jawabannya bukan persoalan saya, kata Tapi Jokowi. tentunya kan
Pak Tom menyiapkan sesuatu Iya, loh, iya. Bang. Itu Selama mudah-mudahan ini- itu. Mudah-mudahan, tapi saya bilang mudah-mudahan aja hakim itu betul-betul punya nurani. Jangan Ya, mau pas- dibisikan-bisikan iblis. Kalau memang salah, benar-benar. Makanya ada juga beberapa hakim, banyak hakim mengatakan bahwa lebih baik saya melepaskan 1000 penjahat daripada memenjarakan satu orang yang tidak bersalah. Iya. Itu hakim yang mulia. Iya, iya. Iya, selama memang ini persoalan hukum, harusnya kasus Pak Tom ini nggak sampai berlanjut. Tapi kalau ini persoalan yang lain di luar hukum, bisa jadi memang berlanjut. Karena kalau secara hukum selesai, Pak. Iya. Yang tadi saya bilang selesai. Ini memang kalau misalnya sampai nanti Pak Tom dinyatakan bersalah, artinya ini memang bukan persoalan hukum. Ada hal-hal lain yang memang jadi permasalahan di sini. Dan ini tim hukum kita juga sudah bekerja keras ya untuk bisa mengungkapkan ini semua. Kita sudah ada pra peradilan, udah eksepsi dan Ditolak tapi semuanya ditolak ya. Eksepsinya ditolak, udah jelas keterangan eksepsi pembelaan itu bahwa tidak punya dasar hukum untuk membuat terdakwa Tom Lembong. Tetap aja itu hakim membacakan eksepsi ditolak karena nggak ada artinya semua, ngeri. Tapi lihatlah rakyat akan bertindak kok yakin. Yakin. Kalau sampai ini terus berlanjut hal-hal seperti Bahaya. ini, orang akan jengah. Jangan disalahkan rakyat ya. Jangan disalahkan Pak pemerintah, jangan menyalahkan rakyat kalau disakitin. Kayaknya Sebut Pak Janes aja ini kalau udah emosi nih, Bang. ya emosi saya. Makanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga akhirnya makin rusak. Pak. Dan kita lihat ke depan, apalagi kalau sampai nanti muncul kasus-kasus yang dibilangnya ya dihasilkan oleh oknum-oknum gitu ya. Iya. Entar dari ya penegak-penegak hukum lainnya lah, akhirnya menjadi ketidakpercayaan publik dan itu berbahaya sih menurut saya. Jadi kalau bermain-main soal masalah hukum, memenjarakan orang yang tidak bersalah, memutarbalikan fakta dan tidak bisa membuktikan fakta hukum di persidangan, tapi akhirnya persidangan juga menyatakan ternyata berbalik. Nah, ini yang jadi Pasti presiden berbalik buruk ke itu. depan. Kalau memang sesuai dengan apa yang kejadian sebenarnya, kalau hakim membilang tidak bersalah bebaskan, kan dia takut juga, bisa jadi takut dipecat dia loh. Bisa jadi takut hakim itu nggak menuruti aturan, Padahal- nggak menuruti perintah. Padahal masyarakat sekarang sedang meminta mengadili seseorang yang lain. yang dicoret-coret itu Oh loh. adili Jokowi, kok pakai takut-takut banget sih? Adili Jokowi, Saya pikir Duterte, bukan. Oh iya, kalau itu udah ditangkap, Bang. Udah Udah. diadili di Den Haag. Oh, udah. yang di Di Belanda sekarang Belanda, dia, iya. beliau. Kan anaknya wakil presiden, bapaknya mantan presiden. Ya, Ya. anaknya dimakzulkan Anaknya dimakzulkan sama presiden. sama presiden. Ya sama lah kan Indonesia ini ya kan Oh, bisa terjadi ya. gitu bisa ya. gitu, Bang. Wapresnya si Gibran. Mungkin nggak, Pak? Bisa nggak tuh kayak gitu, Bang? Pasti mungkin kalau Pasti udah rakyat mungkin. bertindak Iya, mungkin iya. juga. Yakin loh penguasa militer sama kepolisian walaupun secara politik dipakai sama Prabowo, militer dan polisi banyak di kabinet-kabinet itu. Hati-hati rakyat nggak bisa dibodohi, Pak. Tapi menurut Abang, Pak Jokowi berani nggak melakukan itu? Pak Prabowo nih berani nggak melakukan itu? Pasti berani kalau dia berpikir sehat. Apa kata rakyat? Jangan karena jokodok, jangan. Bahaya itu. Ya, kalau saya lihat sih seperti kemarin kan Filipina itu juga kan nggak instan ya. Prosesnya. Ya, dan presiden dan wakil presidennya sudah berseteru cukup lama, berbulan-bulan. Iya. Dan bahkan sampai ada kata-katanya si Sarah itu bahwa ada percobaan untuk membunuh dia kan Oh, kira-kira iya. gitu. Betul. Kalau ada yang bunuh saya coba nanti Lihat tuh dibalas, presidennya. tolong dibalas ya nanti gitu kira-kira. Nah, jadi itu ya kita lihat lah. Sekarang kan masih akur. Akur ya sekarang. Saya lihat tapi gini, Bang. Saya bingung gini, Bang. Ah. Kelihatannya akur kan? Ah. Satu lihat banjir dan satu lihat banjir juga. Iya, iya. Tapi banjir yang dilihat beda gitu. Kenapa nggak bareng-bareng jalannya kan? iya, iya. Nah itu agak-agak bingung juga saya. Coba mungkin netizen aja nih yang komentar kan. Nah, itu akur gak tuh kayak gitu tuh. Menarik tuh, karena memang juga kan ya kita lihat di forum bersama itu jarang terlihat ya. Ya, Apalagi juga di dalam pengumuman dan lain-lain. Itu biasa kalau dulu tuh kita ngelihat Pak SBY suka tuh didampingi sama Pak Budiono, sama Pak JK. setuju. Ya, sekarang tuh memang terlihat jarang ada kebersamaan ya. Ya orang kebayang melulu. Kenapa kebayang? Karena selalu kebayang Fufafa. Iya, iya. Itu aja kejadian. Kebayang postingan-postingan di kaskus Fufafa itu itu. ya. Iya. Itu bahaya loh kalau. Makanya saya bilang, aduh Pak Jokowi ini gimana Memang nih? jejak Kok digital. dikorbankan sih anaknya dihina untuk masyarakat. Kalau saya seorang tua, anak saya dihinain orang.
Saya lebih baik, nak udah nak kita ngumpet aja lah jangan. Ngapain saya pertangkap masuk terus pedihina biarkan anakmu. Tega banget tuh seorang tua membuat anaknya dimaki-maki masyarakat semua. Ya. Mau dilapor semua memaki-maki itu 200 juta laporan. Mau polisi nggak bakalan sanggup bikin laporan itu. Iya. Di Instagram banyak, di TikTok banyak, betul. semua medsos banyak lah. Iya. Betul itu. Jadi yang kita tuntut apa nih Bang sekarang Bang? Kalau memang Pak Tom ini dipaksakan terus, apakah kita akan gerakan rakyat? Wah, ini endorse lagi nih. Jangan. Kalau pasti ada gerakan rakyat itu pasti ada. Yang sakit hati itu pasti ada. Manusia itu kesabarannya ada loh batasnya loh. Ada. Ya. Ada batasnya. Kalau saya sih ngelihatnya kalau sampai harus gerakan rakyat dan endingnya pemakzulan presiden, harganya terlalu mahal ya untuk demokrasi kita. Karena kita harus kembali dari nol lagi tuh. Jadi memang ya benalu-benalu yang ada di pemerintahan ini memang harus dibuang, bukan pohon yang ditebang ya. Jadi biarkan pohonnya tetap tumbuh, tapi benalunya ini dibuang. Kalau benalunya ada di lingkup level kementerian, ya itunya aja yang diberesin. Di penegakan hukum itunya diberesin. Atau di pendamping presiden itunya diberesin lah. Gitu. Jadi nggak perlu kita harus tebang pohon karena terlalu mahal biayanya. Bagi yang mau berkontestasi lagi juga kayak kita akan sabar menunggu kok sampai 5 tahun ke depan gitu sampai 2000 berapa? 29 ya. Ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena kalau kita melihat bahwa ini hukum yang tidak diberjalankan dengan baik, ya kita jangan jadi bagian dari itu sih. Gitu. Tapi ya tinggal diberesin aja dan saya merasa saya masih punya optimisme kok ke pemerintahan gitu ya, bahwa suatu hari nanti mungkin akan ada perubahan, ada kebaikan yang akan dilakukan gitu ya. Kalau sampai satu periode ini tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan yang dilakukan ya artinya ya kita harus hukum bersama-sama, harus kita adili bersama-sama di pemilu nanti untuk tidak dipilih lagi dan karena itu cara yang suatu hal yang konstitusional. baru. Betul. Jadi ya saya masih optimis kok sama Bang Sri. Iya, betul kata betul. Kalau benar-benar kalau seperti jangan sampai terjadi kerusuhan apa itu sangat-sangat mahal sekali harganya. Tapi kalau bisa Pak Prabowo nggak usah takut. Rakyat akan mendukung Bapak untuk yang kebenaran ini keadilan. Didukung ratusan juta masyarakat. Percayalah. Jangan mau percaya kepada pemimpin yang lalu itu. Jangan. Itu bahaya itu. Pokoknya saya minta kepada Pak Prabowo betul-betul dilaksanakanlah amanah rakyat itu aja kok. Wah, keren. Wah, jadi memang semua bermula dari kasus-kasus yang dipaksakan ini ya. Dan lebih baik kalau memang semuanya dihajar, sekalian Firly, dan sekalian semua kasus-kasus itu diberesin. Dan saya juga yakin tuh, Pak Prabowo sedang berpikir, benalu-benalunya itu ada di mana. Dan, saya yakin Pak Prabowo tahu lah benalunya. Ya, dia pun sekarang sedang memetakan tuh, ternyata ini. Watak-wataknya menterinya semua dia tahu. Dan saya lihat di angka 6 bulan tuh, di momen 6 bulan ini dia akan bersih-bersih reshuffle menteri-menteri. Harusnya ya. Dan harusnya dia juga berani untuk tidak ada orang yang cawe-cawe di pemerintahannya dia. Ada ada power di luar yang mau cawe-cawe di pemerintahannya. Oh yang kayak situ, Marwar Sirait cawe-cawe. Aduh terlalu ambu banget itu emang. Ya, dan saya juga terganggu dikit ya Bang ya. Karena ini kan pemimpin-pemimpin redaksi media. Tapi kenapa kemarin dikumpulin sama Prabowo di Hambalang kan? Tapi besoknya mereka ke Solo. Nah, itu kan kurang lucu ya. Ya, kita sebagai wartawan-wartawan juga jangan ikut-ikutan lah. Kalau memang di Hambalang itu pusatnya tempatnya Pak Prabowo presidennya sekarang, ya udah itu aja. Nggak usah kayak lama-lama lagi. Sekarang wartawan itu kayaknya lebih cepat, lebih cepat YouTuber. Ya wartawan mesti edit dulu apa dulu. Kayak Michael sini ya. Kita pas sudah selesai. Gitu ya. Percuma itu di undang-undang pemret itu. Saya juga kampret. Keamanan pemret saya. Kampret saya. Jadi kita punya harapan besar sama Michael gini ya. Kita masyarakat semua lah ya. Benar-benar kita harus edukasi masyarakat itu bahwa masyarakat jangan mau dibohong-bohongin sama cawe-cawe itu, janganlah. Dan anak-anak muda juga perlu sadar Bang. Iya. Kita jangan anti dengan politik, kita tidak boleh cuek dengan apa yang sekarang sedang terjadi. Ya kasus ini juga penting gitu loh. Kalau kita berbicara dengan tegas mengenai pemerintah dan akhirnya dipersekusi seperti ini, ya kenapa
nggak semuanya kita besok begitu, ya kan? Iya, iya. Kita dipersekusi semua besok. Hanya karena bicara yang benar tentang pemerintah. Kita kan tidak menghina secara fisik, Kita secara mengkritik, pribadi, secara mengkritik. apa. Kita ini kebijakannya kok. Mengkritik. Kebijakan dan program-program. Kalau mengkritik di penjara udah banyak, bisa puluhan juta masuk penjara, penuh lah penjara. Apalagi ya sekarang kita lihat udah banyak sekali orang-orang yang mulai speak up ya. Iya. Baik itu artis, seniman, Ya. politisi, segala aktivis segala macam sekarang udah banyak sekali yang speak up. Dan ya harapannya juga Pak Prabowo bisa terus menjaga budaya demokrasi ini. Kan ini kan bagian dari pendidikan demokrasi, Pak. Iya, Adanya kritik dari masyarakat terhadap pemerintah ini bagian dari berdemokrasi. Dan mudah-mudahan orang-orang yang seperti itu ya jangan dipersekusi lagi, jangan dikriminalisasi lagi. Iya, iya. Jadi ya ini bisa dijaga dan Pak Prabowo bisa menerima lah semua kritikan ini. Sekali lagi ya segera benalunya dibersihkan gitu. Reshuffle 6 bulan ya. Kita tunggu 6 bulannya kapan nih? Bulan 4 ya? Bulan apa? Bulan 4 ya? Bulan 4. April, Kan ya. dari Habis Oktober Lebaran kan berarti. April ya. Tapi jangan janji seperti janji Jadi Kapolda lah. habis lebaran maaf-maafan sama menteri-menteri, ada yang di reshuffle. Kira-kira gitu kan. Gitu. Oke Bang, kira-kira kalau tentang Pak Anies sendiri gimana? Apa yang sedang digodok nih oleh Pak Anies? Saya lihat beliau sering ke kampus-kampus sekarang. Oh iya. Kemarin ceramah di ITB ya. Meskipun kata orang sih itu politik katanya. Jangan kampanye lah, ini udah bukan tahun politik katanya. Gimana Bang? Kata orang apa kata menteri? Oh, kata menteri. Menteri yang ngomong itu bukan orang. Orang mah nonton aja itu bagus itu. Ya, Bahwa dia memang betul-betul dia punya pendidikannya tinggi. Dia kenapa kalau Jokowi mana pernah bisa ke kampus? Oh, nggak pernah emang? Nggak pernah ke kampus karena di mana? Orang ijazahnya juga palsu. Loh, Anaknya pernah nggak Bang? Anaknya? Wapres pernah di... wah, jangan kan itu udah jelas ke SMA Solo mengatakan dia hanya kelas 2. Ijazah SMA-nya nggak ada tiba-tiba. Jadi udah. kelas 3-nya di mana? Ya di mana di Antartika. Nggak tahu saya itu. Antartika. Oh iya. Kalau Pak Jokowi nggak perlu ke kampus, Bang. Nggak mau, nggak Cukup berani. Di gerbang aja. Di gerbang banyak wartawan tuh. Iya, iya. Ntar warta dipanggil sini Rene lo kompresi pers. Iya, iya. Terus gimana, Bang? Apakah Jadi, memang iya. Pak Anies ini mau keliling kampus-kampus? Jadi kalau dibilang itu politisasi masjid apa, ya ini udah nggak kampanye, Pak. Kampanye udah lewat. Iya, apa udah yang mau lewat, ya. Masih apa yang jauh. mau dipolitisi lagi Iya. gitu loh. Dan beliau ini kan memang akademisi. Dan Iya. wajar kalau misalnya beliau masuk kampus, diundang sama kampus, diundang sama UGM, diundang sama ITB, wajar aja. Betul. Dan dia sekarang nggak berkontestasi. Apa yang mau disalahkan gitu. Dan dibilang masjid ini hanya untuk ibadah. Enggak juga. Di mana coba lihat dulu zaman dulu itu dari dulu ya memang masjid ini jadi pusatnya peradaban. Nggak hanya Betul. bicara soal agama. Lain-lain. Iya, iya. Bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana politik, bagaimana Pendidikan. hal lain. Pendidikan itu kan juga bicara Memang masjid dari dulu sering dipakai untuk tempat berdiskusi juga diskusi kan. dan semua saya Nggak rasa salah. semua agama juga memang pusat diskusinya di rumah ibadahnya itu Iya, bisa iya. jadi Boleh, hal boleh. Dan seperti itu, tentram, diperbolehkan. aman dan Iya jujur kan? di situ. Iya, baik bicara dimanapun tuh juga jadi hal malah lebih bagus gitu kan bicara. Jadi saat kita bicara diskusi ya ada dasarnya misalnya dari dasar agamanya, dari Alkitabnya, dari bisa apa disangkut pautkan ke sana supaya nggak melenceng kemana-mana gitu. Iya, iya. Jadi ya ini memang Ada hanya dasar moralnya ya. iya, jadi memang ini hanya suara-suara orang-orang yang panik. Orang-orang yang panik. panik, yang takut karena melihat wah ini kok diskerumunin sampai segitunya Segitu gitu. banyak orang ya. Segitu banyak orangnya, sampai segitu besarnya, bagaimana antusiasme mahasiswa publik sampai sebegitunya gitu. Dan ini akhirnya mengakibatkan kepanikan. Dan mudah-mudahan setelah kepanikan ini tidak berdampak lagi meneruskan ke kriminalisasi ya ke Pak Anies. Jadi jangan sampai Wah. itu juga akhirnya Ada terjadi. ketakutan begitu emang, Bang? Nggak ada ketakutan, Nggak cuman ada. kita nggak ada ketakutan karena kita merasa kita nggak ada masalah sama sekali tuh. Iya. Kan udah 2 kali juga kita dipanggil sama iya, iya. KPK kan. KPK ya. Iya kan, ada aja tuh permasalahan Iya. kan. Dan akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah memang karena kita yakin kita benar ya nggak ada juga yang kita takutkan. Begitu juga sebenarnya dengan Pak Tom tuh yakin nih bahwa dia benar. Cuma kan Iya. sekarang kebenaran aja nggak cukup. Ya kan? Begitu bicara kriminalisasi, kebenaran, fakta bisa diputar-balikan. Iya. Nah, kita nggak tahu lah nanti seperti Demi apa ke depan. kepentingan tertentu. Demi ya. kepentingan tertentu ya. Jangan sampai nanti ya hal-hal itu terjadi lagi. Dan kami yakin lah Pak Prabowo itu seorang patriot
yang dia tidak mau mengorbankan hukumnya yang nantinya berdampak pada ekonominya, berdampak juga pada bangsanya, dan akhirnya bisa pada tanah airnya, bahwa ini rentetannya akan panjang dan nggak ada lah langkah-langkah sampai ke sana. Ya. Gitu. Dan dampak ekonominya udah mulai kelihatan. Kelihatan seperti kita tadi sekali, bilang. kelihatan sekali. Dan jangan ini sampai kita kemana-mana sekarang lagi. nih saat ini diputar, Kementerian Keuangan sudah meluncing laporan keuangan negara. Ya. Oh, ya, Walau pagi di launching di websitenya, lalu agak siang ditarik lagi, nggak tahu kenapa. Pas ditanya kata Bu Sri Mulyani, kata Bu Sri Mulyani datanya masih fluid. Oh. Lah kalau datanya fluid harusnya nggak dipublikasi Ya, dong. jangan diposting dulu Udah dong. diposting kan. Iya. Ini udah diposting ditarik lagi gitu kan. Nah, terus akhirnya muncullah foto Pak Prabowo makan buka puasa bersama Bu Sri Mulyani. Nah, ini ada apa ya? Jadi menarik nih. Dengan adanya laporan keuangan yang merah, rapot ke ekonomi kita yang merah, terus Pak Prabowo memposting dia buka bareng sama Bu Sri Mulyani gitu kan. Nah, ini jadi tanda tanya juga. Kalau saran saya sih ya, udahlah Mas Gibran nggak usah terlalu maksain program makan gratis itu kan. Meskipun itu kan dulu waktu kampanye kita inget ya, waktu kampanye kan dia yang ngomong itu. Awal-awalnya nggak ada tuh di daftar programnya. Tiba-tiba debat Wapres, Mas Gibran Muncul itu ngomong, ya. makan gratis itu. Waduh, bingung mereka. Wah, menang beneran nih kita katanya. Tadi saya agak menarik sedikit nih sebelum kita akhiri juga Bang. Tadi pernyataannya masalah Menteri Keuangan pagi-pagi di share, ternyata siangnya dihapus. Itu berarti ada kesalahan yang bukan kesalahan, ada kebenaran yang dia harus expose padahal nggak boleh. Akan karena jelas di situ. Beberapa tetangga saya tuh, ada 2 pembantu saya. Sampai anak-anak pada nggak ada nyuruh. Anak-anaknya disuruh menarik uangnya dari BRI. Oh, Kenapa saya bilang? tahu Danantara. nih. Oh iya, Danantara nih. betul, itu betul. Karena memang kalau programnya Danantara itu benar. Tapi orang-orang di dalam itu semua, itu orang bermasalah. Wajarlah mereka menarik orang-orang desa. Padahal orang desa itu di BRI itu kan gampang. Nah, ini pengakuan nih beberapa orang. Dia di BRI itu di desa-desa kan kenapa di BRI? Karena dekat dengan rumahnya, hampir tiap kecamatan ada di BRI. Kenapa ditarik? Karena dia baca-baca buku itu, dibaca semuanya, podcast-podcast semua segala macam. Bener, BUMN itu tadinya semua BUMN, hasil untung BUMN dari bank masyarakat pun dari Mandiri, depositnya siapa tahu ada apa-apa, hancur, habis duit dia. Iya, untuk bayar Danantara. Iya, sementara selama ini sebelum ada Danantara ini, jelas pendapatan Pertamina, pendapatan pertambangan, hilir semuanya kan dimasukin ke APBDN. Ya, PBN. Sementara laporan Mulyani sekarang bukan ke APBDN lagi dimasukin, udah ke sini. Pilot lah. Oh, jadi Bapak menyimpulkan bahwa defisit APBN ini salah satunya gara-gara Danantara. Ya iya dong, orang dan anggaran APBD yang masuk semuanya pendapatan negara, Nah, tadinya itu. masuk ke Saya sih rekening BI. Gini sih Pak, ini kan kita sedang Ini mengira-ngira ya, agak menganalisa menarik. ya. Ini bukan saya menganalisa, bukan ahli ekonomi. Saya paham, tapi saya kan udah senior di bidang apa, udah bergerak. Itu menarik itu bagi saya itu. Cuma saya rasa gampang aja itu caranya, Pak. Tinggal Ibu Sri Mulyani posting lagi aja tuh yang tadi pagi itu. Biar kita lihat beneran dong. Ya, bisa Apa isinya? Ya bisa dipecat lah dia. Wah, janganlah. Enggak lah. Saya rasa nggak bakal dipecat lah. Itu kan titipannya Pak Jokowi juga. Keuntungannya Danantara itu kan jelas banget. Di situ penasihatnya ada pendirinya Jokowi, SBY. Katanya adiknya Wapres juga mau masuk loh. Danantara? Katanya mau masuk Danantara. Wah, nasihat Kaisang. Makin narik lagi orang banyak, habis. Wow. Ini analisa. Katanya menarik saya itu, Bang. Ada laporan keuangan, ya wajar lah defisit tadinya uang masuknya berapa puluh % dari BUMN kan banyak. Pertamina, pertambangan, itu kan semuanya hampir, saya nggak bisa bilang persen berapa ya. Tapi jelas itu banyak itu KPBN. Sekarang nggak ke situ lagi. Betul. Ya wajar dong laporannya begitu. Makanya Pak Prabowo, tolong dipikirkan lagi untuk meneruskan Danantara. Betul, karena pengurus-pengurusnya nggak jelas buat kami, Pak. Iya. Kalau Pak Prabowo saya mungkin jujur, nggak mungkin lagi bermasalah. Tapi orang-orangnya, Pak. Dan telepon aja Bu Sri Mulyani ya, biar dikeluarin lagi laporan keuangan secepatnya. Betul. Biar kita mau tahu nih, masyarakat juga mau baca Menarik nih. lu itu. Harusnya dari Januari itu. Menarik Ya, ini dari saya Januari. baru Ya, ini udah bulan apa nih? baru Ya, ini. iya.
Baru ini istilahnya di delete ya, delete. Betul. Delete, Delete. di delete. Delete. Maklum guys, ini baby boomer. Iya, Generasinya baby boomer. Enggak lah, kayak boomer tapi masih bisa ini Iya, masih bisa main komputer dikit ya. dikit. Oke deh Bang. Ya, kita sama-sama berharap bahwa kasus ini ada penyelesaian yang baik ya. Iya. Meskipun tadi kata Pak Janes titipan ya, kita berharap Pak Prabowo juga Iya. bisa apalah namanya memberikan suatu pengaruh yang artinya dengan Pak Prabowo ngomong selesaikan dengan apa adanya. Selesai sebetulnya. Iya. Beliau tinggal ngomong 5 kata itu saya, selesaikan kasus Tom dengan apa adanya. Bisa jadi kan Oh, memang ternyata tidak nanti dilakukan jadi itu. begitu aja Iya, ngomong dong. ngomong secara publik gitu Pak ya Prabowo. publik. Tapi kenyataannya di kinerjanya apa adanya, bukan itu. Ada apanya. Ini Ada nuduh apanya? nuduh lagi Bang. Ada apanya. Itu. Bisa jadi, bisa jadi. Semua bisa jadi. Ya. Makanya kita lihat ke depan nih, aduh, mudah-mudahan Pak Prabowo punya Nangis. keberanian lah. Ibu Pertiwi nangis Ibu Jangan Pertiwi. sampai Indonesia gelap ini keterusan ya Bang ya. Betul, betul. Ya, dan saya rasa kasus Pak Tom Lembong ini salah satu Betul. pemantik Ya. yang bisa meluruskan ini semua. Iya. Di saat banyak kasus-kasus yang muncul ya, Ya. mulai dari Antam, Pertamina, Betul. dan lain-lain ini malah harusnya itu diungkap gitu ya. Ya. Sama juga yang kasus hampir 1 triliun suap MK. MK apa MA itu? Ya. Yang sampai 1 triliun. Sorry, kalau nggak salah MA ya? MA ya. MA ya, 1 triliun itu. Sampai sekarang kan masih nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Pokoknya Dan itu timbul kan muncul masalah sebelum- ini, timbul lagi baru masalah kemarin masalah Pertamina, udah dimasukkan lagi masalah Ridwan Kamil. Kayaknya- Biasa untuk menggunakan alibi-alibi aja. Kayaknya semua. tiap kali saya buka Instagram Bang, Ada sekarang aja. ada tumpukan uang. Di kejaksaan kayak Ini gimana kayak jadi seperti liga kasus kita ini. Iya, Liga Jadi- Pertamina nomor 1 sekarang ya. Iya, jadi kita lihat akhirnya yang gua khawatirkan dari anak muda ke depan ini akhirnya dia punya imun terhadap kasus-kasus yang ada. Karena saking sering dia melihat kasus besar yang akhirnya baru terungkap sekarang ini, akhirnya mereka seperti imun. Jadi kayak kasus besar itu kayak udah biasa. biasa. Gitu. Itu Nah, akhirnya jadi kebiasaan. Jangan sampai kita merasa itu. Kacau Kalau sampai ada itu. kasus itu biasa dan akhirnya kasus itu hilang, menguap gitu saja, kayak sekarang kasus MK itu, Iya. ya akhirnya jadi bahaya ke depan. Betul juga sih. dan, Jadi dan selalu hilang Dan selalu karena iya. ingatan publik kita ini kan pendek, Betul. gampang dialihkan dengan isu-isu lain. Jangan sampai juga yang ya kita menyayangkan pernyataan Pak Prabowo yang kemarin soal ya untuk koruptor kembalikanlah. Kita akan Nah, cari-cari. itu. Nah, itu jangan sampai Enggak lah, juga. saya nggak setuju kalau itu. Iya, nggak Kalau setuju. saya hukum apa mati, yang hukum apa- mati udah hukum mati. Aduh, hukum iya. mati aja koruptor Setidaknya- biar jerah. Setidaknya dimiskinkan lah. Ya. Gitu. Jangan dikembalikan terus dilepas terus dikembalikan sekarang. Jangan dimiskinkan supaya ada efek jerah. Betul. Iya. Jadi ya balik lagi lah dampaknya kemana-mana ini kok. Dan kalau bisa ditambahkan setiap koruptor anggota keluarganya ikut di penjara karena ikut menikmati. Waduh, ini Biar gawat semuanya juga. suami istri anak cucu masuk ke penjara. Iya, Karena iya, ikut iya. menikmati, kan ada pasalnya itu menikmati semuanya. Betul juga ya. Istri dan anak-anaknya kan makan juga. Ayo makan mah, ayo ke mall. Ternyata uang nyolong. Bisa. Iya, iya. Saya juga berharap gitu biar anak-anak muda kita ini semakin baik ke depannya. Iya. Soalnya Indonesia emasnya ini nggak tahu dari mana nih. Nah, Soalnya emasnya emas palsu, Bang. Ya, antam lagi. Antam juga lagi. kita Iya. mau bikin apa bank emas ya. Bang emas, soalnya emasnya emas palsu. Emas yang ada aja Iya. dipalsukan. Gimana Iya, betul aduh, gimana? Siapa yang mau naruh emas di sana? Ini abang yang si Jokowi Mas. Jadi Oh, Bang Mas. Bang Mas. Gitu ya. Oke, Bang. Ya, semoga apa yang kita minta tadi dipenuhi Pak Prabowo ya. Amin. Ya. Yang pasti teman-teman jangan sampai hilang rasa optimisme. Amin ya. Bahwa betul. optimisme terhadap bangsa ini harus terus ditumbuhkan, terus dijaga. Dan kita lihat sekarang apapun yang jelek hari ini, ya ini jadi pegangan kita buat ke depan pada saat teman-teman semua nanti ada di posisi yang bisa punya pengaruh, punya legalitas untuk bisa melakukan perubahan ya, kita perbaiki. Sambil kitanya juga dijaga. Ya. Jangan sampai kita juga ikut menjadi bagian dari Bagian dari koruptor gitu. korupsi itu Korupsi ya. bagi ya orang ada yang menerima, ada juga kan yang menyuap. Jangan Betul. sampai kita juga jadi orang yang mungkin termasuk karena nggak punya jabatan kita jadi orang yang bagian jadi menyuap gitu kan. Betul. Jangan sampai juga gitu. Jadi ditilang kita ikut menyuap. Iya, Mau mengurus apa-apa ikut menyuap. Jangan juga seperti itu. Dari sekarang kita dijaga semua itu.
Dan semua itu kembali ke pendidikan moral. Itu. Makanya kembalikanlah pendidikan moral Pancasila yang ada zaman dulu itu, Bang ya. Betul. Iya. Dan dimulainya semua itu di rumah, Pak. Iya. Bukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Betul. Wah, ini keren nih. Saya nggak punya kesimpulan untuk closing yang lebih bagus dari itu lagi. Jadi, thank you, Bang. Siap. Ya, Mike, jangan thank lupa, you. Michael Sinaga. nanti kita kapan-kapan bahas yang lain lagi, Bang. Siap. Ya, moga-moga nanti kapan-kapan Pak Anies juga bisa kesini. Ya. Amin. Kalau ada isu yang tepat nanti, kita Iya, undang beliau juga. Betul. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Di komen, kira-kira kamu setuju nggak? Atau kamu setuju bahwa Gibran dan makan gratisnya itu adalah program terbaik untuk Indonesia Emas katanya. Ya. Siapa tahu ada yang ngomong begitu loh. Ya. Gratis racun. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Thank you.